faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu namanya cross-sectional type deskripsi. Contohnya kayak prevalensi pasien COVID-19 di Jakarta tahun prevalensi kasus DM di Jakarta tahun 2020. Nah, itu kan berarti cuma mau bilang berapa jumlahnya. Nah, itu berarti pakai cross-sectional yang tipe deskripsi. Terus ada lagi yang memang menganalisa. Kalau analisa adalah tipe analitik. Nah, kalau analitik ini nanti ada yang analitik tapi cuma observasi saja. Ada juga analitik yang ada intervensinya. Jadi analitik itu ada yang cuma lihatin aja, melihat aja. Ada yang memberikan intervensi. Nah, kalau yang memberikan intervensi itu kan namanya randomized control trial ya, randomized control trial. Jadi ada intervensi atau yang kita berikan pada pasien yang misalkan ngasih obat ke pasien, nah itu berarti intervensi. Ada single blind, double blind, triple blind. Kalau single blind itu berarti yang nggak tahu dia dapat obat apa itu si pasien. Kalau double blind itu berarti yang nggak tahu siapa dapat obat apa, itu berarti peneliti nggak tahu, pasien juga nggak tahu. Jadi random. Jadi penelitinya nggak tahu siapa yang dapat obat, siapa yang dapat placebo, pasiennya juga nggak tahu dia dapat obat atau dapat placebo. Kalau triple blind berarti blindingnya nanti sampai ke yang menganalisa data statistiknya. Yang menganalisa data statistik pun nggak tahu siapa yang dapat obat, siapa yang dapat placebo. Gitu. Cuma di label aja kelompok A sama kelompok B. Nah sekarang untuk yang observasional itu ada cross-sectional, ada case control, dan ada cohort. Nah, bedanya apa? Kalau cross-sectional, itu dia penelitiannya paling murah dan paling cepat. Murah dan cepat. Dia biasanya dipakai sebagai penelitian pendahuluan sebelum dilakukan cohort, bisa. Dan nanti asosiasi antar variabel yang didapatkan dari penelitian cross-sectional itu paling lemah. Jadi dia memang murah dan cepat, tapi ukuran asosiasinya paling lemah. Kemudian ada case control. Kalau case control ini biasanya sering dipakai pada penelitian kalau terjadi wabah atau KLB. Jadi wabah atau KLB itu biasanya pakai case control. Dan ada juga nanti tipe penelitian cohort. Nah, cohort ini biasanya paling bagus, dia paling mahal dan paling lama. Dan nanti hasil ukuran asosiasi yang diperoleh dari penelitian cohort itu paling kuat. Tapi memang dia yang paling mahal dan lama. Nah, kalau kita lihat nih perbandingan antara ketiganya, nah ini ada past, present, and future. Nah, cross-sectional itu artinya ada populasi. Nah, kita ambil populasi tadi, langsung kita bagi menjadi orang yang punya sakit dan tidak sakit. Kemudian kita cari ada faktor resiko apa. Misalnya nih, ada populasi, kita mau meneliti antara hubungan merokok dan stroke. Nah, kalau kita pakai tipe cross-sectional, berarti di populasi tadi kita ambil aja, acak aja, terus kita bagi yang stroke dan tidak stroke. Habis itu nanti dari yang kelompok stroke kita cari merokok, tidak merokok. Kemudian yang kelompok tidak stroke kita bagi juga merokok, tidak merokok. Nah, itu namanya cross-sectional. Jadi kayak snapshot aja. Ambil, kemudian bagi. Nah, itu cross-sectional. Makanya dia gampang, mudah, dan cepat. Kemudian ada lagi nanti tipe case control. Kalau tipe case control, lihat, dia ada di past. Berarti di masa lalu. Dimana pada case control berarti artinya kita start dari kelompok case-nya, jadi kita cari orang yang udah sakit tadi, kemudian kita cari kontrolnya. Contoh kayak merokok dan stroke tadi, berarti kita cari dulu orang yang udah kena stroke, habis itu kita cari lagi orang yang tidak kena stroke sebagai kelompok kontrol, lalu kita trace back ke belakang, kita telusuri ke belakang riwayat paparan rokok mereka. Nah, itu namanya case control. Nah, tapi case control ini bagusnya adalah dia sering dipakai pada KLB sama wabah untuk mencari penyebab KLB atau wabah tadi. Misalnya pada suatu desa tiba-tiba ada wabah diare. Nah, kemudian pasti kita cari kelompok case-nya orang yang kena diare, kelompok kontrolnya orang yang tidak diare. Kemudian kita curiganya apa nih? Curiganya adalah air sungai. Air sungainya ada sesuatu, itu yang bikin diare mungkin. Nah, berarti nanti di kelompok yang diare, kita telusuri ke belakangnya, dia terekspos nggak dengan air sungai, minum nggak air sungai. Kemudian dibagi lagi, yang tidak terekspos berapa orang.
Begitu juga di kelompok kontrol, berapa orang yang minum air sungai dan berapa orang yang tidak minum air sungai. Nanti bisa dicari apakah air sungai ini memang penyebab dari diare tersebut. Kalau pakai kohort, nah itu kita maju ke depan. Kohort sebenarnya ada dua ya, ada kohort retro sama kohort prospektif. Nah ini namanya kohort prospektif. Artinya dia beranjak dari present to future. Jadi dari saat sekarang ke masa depan. Dimana kalau kita itu pakai tipe kohort, maka kita mulai dulu dari orang-orang yang merokok. Jadi ada orang yang merokok nih kelompok kita, kemudian ada orang yang tidak merokok. Habis itu kita ikutin sampai mungkin tahun 2025. Nah di tahun 2025 baru kita lihat dari kelompok yang merokok berapa orang kena stroke, berapa orang yang tidak kena stroke. Dari kelompok yang tidak merokok berapa orang kena stroke dan berapa orang yang tidak kena stroke. Nah di situ nanti kita cari ukuran asosiasinya. Nah itu kalau kita pakai kohort, makanya kohort itu lama dan mahal karena kita ngikutin subjek penelitian kita sampai beberapa waktu ke depan. Itu kohort prospektif. Nah nanti jangan bingung, ada lagi namanya kohort retrospektif. Nah apa itu kohort retrospektif? Kalau kohort retro intinya sama, intinya adalah kalau kohort kita selalu mulai dari faktor resiko, kita antara merokok dan stroke, tentu kita mulai dulu dari orang yang merokok dan orang yang tidak merokok, baru dicari. Nah, kalau kohortnya retro, balik ke belakang, itu biasanya pakai rekam medis. Jadi, mungkin dia ambil rekam medis sekarang 2020, dia yang jadi kena stroke sampai di tahun 2020. Mulai dari faktor resiko juga kohort to present perspektif. Tapi kalau itu kita nyebut kohort prospektif. Oke, ada pertanyaan tentang desain penelitian?